Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, para pendukung sistem Dajjal menyusun makar berupa mega proyek New World Order, tatanan dunia baru, sebagai bentuk persembahan dan penyambutan kedatangan pemimpin sekaligus juru selamat mereka, Al-Masihud Dajjal. Segenap kecanggihan teknologi dan peradaban modern didaya gunakan untuk menggiring segenap umat manusia turut menyambut bahkan menghamba kepada Dajjal pada saat puncak fitnah itu. Makanya dalam sistem Dajjal ini, ya, secara karakter, sekalipun Dajjalnya belum muncul, sistem Dajjalnya karakternya mirip Dajjal, ya. Artinya apa? Artinya Dajjal nanti kalau muncul, dia mengaku ana rabbukum, aku Rabb kalian. Siapapun yang mau mengaku Dajjal sebagai Rabb akan dikasih surga sama Dajjal. Tapi siapapun yang menolak untuk mengaku Dajjal sebagai Rabb akan dikasih neraka sama Dajjal. Sama dengan sistem Dajjal ini. Siapapun yang tunduk pada sistem Dajjal akan dikasih banyak sekali dunia. Tapi siapapun yang menolak sistem Dajjal ini, ya apalagi ingin menegakkan Islam sebagai musuh utama sistem Dajjal, pasti akan dikasih neraka sama sistem Dajjal itu, ya. Baik. Nah, kita masuk selanjutnya kepada badai fitnah sistem Dajjal, ya. Jadi ideologi, politik, ekonomi, sosial, hiburan, hukum, pendidikan, keluarga, informasi, medis, farmasi, makanan, pertanian, peternakan, semua bidang-bidang kehidupan semuanya sudah disusupi oleh fitnah-fitnah sistem Dajjal. Kalau di bidang ideologi, fitnahnya adalah ideologi sepilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Ya, di bidang politik, ideologinya adalah majority rules, ya, yang mayoritas yang memimpin, yang berkuasa. Ya, dalam Islam nggak ada logika yang mayoritas yang berkuasa. Bahkan yang mayoritas itu harus diwaspadai. Kata Allah dalam surat Al-An'am 116, jika kamu mengikuti mayoritas orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, asumsi saja, dan mereka hanyalah membuat kebohongan, ya. Begitu juga dalam surat Al-Maidah ayat ke-100, Allah tidaklah sama antara yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung. Buat kita, banyak sedikitnya pendukung satu pendapat tidak serta-merta menentukan nilai benar salah, ya. Benar salah itu bagi kita bukan soal rame sepi pendukungnya, ya. Ekonomi, ya, fitnahnya adalah kapitalisme ribawi, ya. Jadi dalam sistem dunia sekarang, orang yang punya capital, punya modal, itu ibaratnya udah kayak Tuhan aja, bisa menentukan segala-galanya. Kalau dalam sistem Islam, orang-orang yang kaya, yang berarti punya banyak modal, itu bersemangat untuk berinfak, bersedekah, ya kan? Mereka tidak justru dengan kekayaannya itu ingin mengeksploitasi orang. Tapi kalau dalam sistem dunia sekarang, kapitalisme ini, orang yang punya capital itu sangat sadar dirinya itu sangat powerful, sehingga dia merasa berhak untuk mengembangkan yang namanya pendekatan eksploitatif, pendekatan manipulatif, ya kan? Kalau dalam Islam tidak. Semakin kaya seseorang, semakin bertakwa dia, semakin dia ingin kekayaannya itu terbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nggak ada dia semangat ingin mengeksploitasi, nggak ada, gitu. Nah, belum lagi kemudian sistem ekonominya ribawi. Riba itu dalam bahasa Al-Qur'annya itu akan menghasilkan dua kelompok, kelompok penzolim dan kelompok yang dizolimi. Makanya ujung ayat tentang riba itu bunyinya la tazlimuna wa la tuzlamuna. Jangan kamu berbuat zolim dan jangan kamu rela dizolimi, gitu. Tapi kalau dalam sistem ribawi kapitalisme ini pasti ada kelompok penzolim, ada kelompok yang dizolimi, dan itu terawetkan, gitu, terawetkan, ya. Di bidang sosial, fitnahnya adalah faham individualisme, ya. Orang sudah tidak lagi berpikir wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Yang ada justru ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, bertolong menolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran. Ya, kayak contoh sekarang, ya kan, korupsi jama'i, ya kan, itu dahsyat sekali korupsi jama'i itu, ya. Jadi pada dasarnya para koruptor yang ada di sono itu, ya kan, di gedung mulia itu, ya kan, pada hakikatnya mereka tahu kelompok yang lain juga sama dengan dirinya. Cuma tinggal masalahnya adalah saling menahan diri untuk tidak menyingkap trufnya masing-masing.
Karena apa? Karena mereka saling, bagaimana caranya kita bisa menikmati ini bersama, kan begitu. Tapi hakikatnya adalah mereka memang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ya, Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan kita hendaknya tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Gitu. Nah, kalau kata Ahmad Thompson, sistem sosial dari sistem Dajjal ini melahirkan manusia-manusia yang setiap berinteraksi yang terbentuk adalah hubungan produsen konsumen. Bukan hubungan manusia dengan manusia, tapi hubungan produsen konsumen. Jadi setiap baru berkenalan dengan orang baru, yang ada di kepala setiap orang yang baru kenalan itu dalam pikirannya adalah what can I get from you, gitu kan? Apa yang bisa saya dapatkan dari kamu? Gitu. Sebenarnya dalam Islam juga begitu, tapi getnya tuh beda. Kita getnya untuk manfaat ukhrawi, bukan manfaat duniawi. Jadi kalau saya kenalan sama orang baru, gitu kan, yang saya tanya adalah kira-kira manfaat apa secara ukhrawi yang saya bisa dapatkan dari antum. Saya lihat, wah ini orangnya rajin sholat nih, ini orangnya rajin baca Quran, oh ini orangnya rajin nih, kayaknya bagus nih saya deket-deket sama dia, karena saya bisa ketularan rajin Quran juga, rajin ibadah juga, kan gitu, ya kan? Ada manfaat yang kita kejar, tapi manfaatnya bukan duniawi, manfaatnya ukhrawi. Nah, sementara orang-orang dalam sistem Dajjal itu pikirannya selalu pikiran manfaat duniawi. Di bidang hiburan, fitnahnya adalah faham hedonisme. Hedonisme itu artinya syahwat sudah dijadikan Tuhan, sudah dijadikan tujuan, sebagaimana disebutkan dalam ayat 23 surat Aj-Jasiyah ini. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuan Allah, dan Allah mengunci pendengaran, hati, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak bisa mengambil pelajaran? Hiburan-hiburan dalam sistem Dajjal ini tidak ada yang mengajak kita untuk mengingat Allah. Tetapi hiburan-hiburan itu selalu mengarahkan kita untuk menjauh dari Allah, melupakan Allah, ya kan, dan bahkan memiliki pikiran-pikiran kotor. Begitu. Di bidang hukum, fitnahnya adalah man-made laws. Berlomba-lomba orang mempertontonkan bagaimana bisa berkreasi dalam bikin hukum bikinan manusia. Tapi kalau dalam sistem Islam tidak begitu. Dalam sistem Islam semua orang sadar dan yakin Allah itu pencipta segala sesuatunya, karenanya Allah pasti yang maha adil dan maha bijaksana. Maka tidak bisa tidak, hukumnya itu nggak ada tandingannya, nggak ada saingannya. Karenanya Allah sampai bertanya di ayat 50 surat Hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang manusia kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Jadi lewat ayat ini seolah-olah Allah hanya nawarkan dua pilihan hukum, Pak. Hukum Allah yang berarti hukum Islam, atau hukum manusia yang berarti hukum jahiliyah. Nggak ada pilihan lain. Nggak bisa kita bilang, enggak, kita nih memang sih hukum kita jahiliyah, tapi kan masih Islami, gitu, ya kan? Nggak bisa. Atau kita pilih hukum Islam, atau kita pilih hukum bikinan manusia. Nggak ada pilihan ketiga. Gitu. Kenapa? Karena kalau hukum bikinan manusia pasti mengandung vested interest, pasti mengandung kepentingan dari yang membuat hukum. Sementara Allah adalah Al-Malikul Quddus, Raja yang Maha Suci, enggak punya kepentingan Allah di dalam menetapkan hukum. Gitu. Terus di bidang pendidikan, fitnahnya adalah dunia, mencintai dunia. Jadi banyak orang menyekolahkan anak dengan semangat hubud dunia. Makanya ada istilah kan, wah udah berhasil nih, anaknya udah jadi orang, kan gitu, ya kan? Tadinya bukan orang. Iya kan? Kalau kita enggak, kita sadar kita ini semua orang. Cuman kita harus mendidik anak kita menjadi hamba Allah yang taat. Gitu. Kalau jadi orang belum tentu jadi hamba Allah, jangan jadi hamba Dajjal. Sekalipun dia kaya raya, sekalipun dia berpakaian necis, sekalipun dia keluar masuk kantor yang bersih, tapi hakikatnya dia jadi hamba Dajjal. Buat apa? Hamba sistem Dajjal, buat apa? Ya kan? Terus di bidang keluarga, fitnahnya askannya ajaran women's liberation, women's lib, ya, tahrirul mar'ah kalau bahasa Arabnya. Jadi kita hidup sekarang di mana wanita itu didorong-dorong untuk merasa bahwa dirinya itu terkungkung, yang karenanya mereka harus melakukan gerakan pembebasan diri, apalagi di kalangan kaum muslimin. Karena pihak barat kafir ini, mereka berusaha membangun kesan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang berpihak pada laki-laki saja, wanita itu terzolimi, teraniaya.
Nauzubillahi min dzalik ya. Padahal dari banyak hadis, dari banyak arahan Al-Quran saja sangat jelas betapa Islam itu memuliakan wanita. Tidak ada surat namanya surat Ar-Rijal, yang ada surat An-Nisa, ya kan? Terus kita ketika sahabat bertanya kepada Nabi, siapa manusia yang paling utama harus ku muliakan? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Sesudah itu siapa? Ummuka, ibumu lagi. Sesudah itu siapa? Ummuka, ibumu. Sesudah itu siapa? Abuka, ayahmu. Jadi perbandingan ayah dengan ibu sampai 3:1. Bayangkan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, keluarga ini pada dasarnya adalah benteng terakhir umat Islam. Kalau kita sampai keluarga sudah rontok, ya kan, benteng kita sudah hancur. Gitu. Dan ini musuh-musuh Islam sangat tahu bahwa keluarga dalam ajaran Islam itu sangat penting, sangat utama, sangat sakral, ya kan? Karenanya mereka menghunjam langsung ke keluarga dengan cara apa? Mengajak wanitanya berpikir ingin tahrir, ingin membebaskan diri karena terzolimi. Dan caranya membuktikan kebebasan dirinya dengan cara apa? Keluar dari rumah. Begitu. Padahal ada kaidah, bukan hadis, tetapi kaidah ini terkenal di masyarakat Arab. Al-ummu madrasah, ibu itu adalah sekolah. Jadi sekolah pertama anak-anak kita itu di mana? Di ibunya. Gitu. Makanya kalau ada ya seorang menikah dengan seorang istri yang S3 misalnya gitu ya. Terus setelah menikah si suami dan istri ini bersepakat si istri ini jadi ibu rumah tangga. Ya kan? Maka kalau mertuanya nanya, lo gimana sih anak udah saya sekolahin sampai S3 kok kamu jadi ibu rumah tangga aja, ya kan? Kita harus jelaskan, Pak, begini Pak, kalau istriku yang S3 mendidik anak-anakku dengan wawasan S3 itu jauh lebih berharga buat anak-anakku daripada S3-nya dipakai sama kantor Philips misalnya atau dipakai sama kantor mana gitu, ya kan? Kan jauh lebih berharga wawasan S3 dia itu untuk anak-anaknya, mendidik anak-anaknya itu sangat diperlukan di era yang sangat dahsyat kejamnya ini. Begitu. Paham ya? Nah, jadi ini penting sekali. Dan memang sekarang kalau kita lihat kebanyakan lowongan kerja itu dicari jenis kelamin apa? Hah? Coba lihat kebanyakan lowongan kerja jenis kelamin apa yang dicari? Perempuan. Karena apa? Kan ingin menarik keluar dari pos utamanya, yaitu rumah. Gitu. Nah sekarang bayangkan kalau si ayah kerja, si ibu kerja, terus anak-anak siapa yang ngedidik? Bukan pembantu, karena pembantu nggak ngedidik juga. Anak-anak yang ngedidik adalah sinetron. Karena pembantu kerjanya nonton sinetron, anak-anaknya diajak nonton sinetron. Sedangkan sinetron isinya kebanyakan apa? Intrik. Intrik bagaimana berkhianat suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, pembantu kepada majikan. Wah udah, bayangin pembantu nontonnya bagaimana cara bisa ngintrikin majikannya. Gitu. Anak belajar dari sinetron bagaimana bisa mengintriki orang tuanya. Sudah, lengkap, sempurna sudah. Ya. Terus disempurnakan lagi, ada kantor-kantor tertentu yang mengharamkan suami istri satu kantor. Udah, cakep dah. Berarti si suami sering ketemu istri orang. Si istri sering ketemu suami orang gitu. Makanya muncullah affair di komuter, affair di Transjakarta, ya kan? Sekedar dari mulainya apa? Tuker-tukeran WA, nomor WA, ya kan? Nauzubillah min dzalik ya. Jadi kita ini dihantam dari hal yang paling kecil yaitu keluarga, ya. Luar biasa. Ya. Terus di bidang informasi, bahwa sekarang yang namanya kantor berita itu bukan kantor yang memberitakan berita, tidak, tapi dia sudah menjadi opinion making industry, industri pembentukan opini. Media massa sekarang nggak ada cerita netral, Pak, nggak ada cerita netral. Media massa itu sangat terkait dengan siapa pemegang kapitalnya, modalnya, ya. Dia yang menentukan arah dari media massa itu. Gitu. Makanya bisa terjadi sekarang sebuah berita yang sangat penting nggak dimuat sama media massa, tapi bisa sebaliknya berita yang sangat tidak penting dimuat sama media massa, ya kan? Sehingga fungsi pendidikan dari media massa nggak ada, yang ada fungsi image building, membangun tipuan-tipuan pencitraan, ya. Terus di bidang medis farmasi, problemanya adalah chemicals and haram elements di dalam obat-obatan medis farmasi. Makanya dalam kitabnya Tibun Nabawi Ibnul Qayyim itu ada potongan penjelasan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh seorang tabib dari Raja Mesir. Tapi tabib itu disuruh pulang.
Karena ternyata yang dia bawa adalah farmakopea. Farmakopea itu adalah produk-produk yang banyak mengandung campuran kimiawi. Nah, Nabi menjawab dengan mengatakan kami adalah satu kaum yang tidak mengkonsumsi farmakopea. Nah, justru di dalam sistem medis farmasi modern sekarang ini, ya, fondasi dasar berobatnya itu justru menggunakan farmasi, ya, dari chemicals, ya, dari chemicals dan bahan-bahan yang haram, gitu. Ya. Makanya aneh sekali di Indonesia ini, makanan perlu banget, minuman perlu banget dikasih stempel halal, tapi obat nggak ada, nggak diperjuangkan, nggak perlu gitu loh, ya kan? Karena apa? Karena memang obat nggak ada jaminan kehalalannya, gitu, ya. Dan bukan rahasia lagi antara dunia farmasi dengan dunia kedokteran itu, ya kan? Itu terjadi kerjasama luar biasa, gitu. Kenapa dokter tertentu gampang sekali ngeluarin jenis obat yang relatif sama antar pasien? Karena apa? Karena kalau dia sampai sekian obat dari merek itu dia keluarkan, nanti dari industri farmasi itu dia akan dikasih jaminan ikut seminar ke luar negeri. Gitu, itu bukan rahasia, ya kan? Itu sudah dipahami, ya kan? Berarti kan bukan untuk kemaslahatan dari masyarakat. Makanya Ahmad Thompson dalam kitabnya Sistem Dajjal sampai mengatakan bahwa dunia medis modern sekarang ini fungsinya bukan untuk menyehatkan masyarakat, tapi untuk mengawetkan penyakit. Gitu. Karena apa? Karena penyakit itulah yang bisa menggerakkan roda industri farmasi, industri kedokteran, ya kan, industri teknologi kedokteran dan seterusnya. Gitu. Nauzubillahi min dzalik, ya. Belum lagi kalau kita kembali kepada hal yang paling mendasar, bahwa di dalam diajarkan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah dialah yang menyembuhkan aku. Kalau pasien maupun terapis maupun dokter benar-benar berpegang pada ayat ini, tidak akan muncul pasien-pasien yang bergantung pada dokter tertentu, tidak mungkin. Dan tidak akan muncul terapis serta dokter yang menyombongkan diri, merasa dirinya yang menyembuhkan pasiennya, ya. Terus di pertanian peternakan, ya kan, bermunculanlah GMOs, ya. GMOs itu genetically modified organisms, ya, makanan-makanan yang direkayasa secara genetis. Sehingga sekarang ini kayak di Amerika nggak dikenal lagi yang namanya musim buah jeruk, nggak dikenal. Kenapa? Karena sepanjang tahun ada jeruk bisa diproduk karena efek dari rekayasa genetika, gitu. Alhamdulillah kayak Australia itu masih ketat itu. Kiwi itu nggak mau mereka GMO kan, nggak mau mereka. Makanya masih ada yang dikenal musim kiwi, buah kiwi, gitu. Kalau nggak musimnya ya nggak ada, gitu. Nah, itu menjaga keaslian dari buah itu. Tapi kalau sudah direkayasa, dia bisa muncul setiap tahun sepanjang tahun, tetapi dia kualitasnya dan rasanya sudah beda dengan zaman ketika dia tidak direkayasa. Ya, ayam direkayasa secara genetika, disuntik hormon jadi gemuk-gemuk, ya kan, betelornya juga banyak dalam waktu yang singkat, gitu. Tapi itu ayam stres, telurnya stres, yang makan kumpulan orang stres, gitu, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah kira-kira pemahaman kita tentang sistem Dajjal, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas siang hari ini menjadi ilmu bermanfaat. Mudah-mudahan kita tidak malah menjadi stres, ya kan, tapi semakin bergairah untuk hidup di tengah-tengah zaman yang penuh fitnah ini dengan tetap istiqomah di atas jalan ketentuan Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah, ya. Saya cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Walhamdulillah.